Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada ucapan yang pantas untuk kita ungkapkan melainkan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena hanya Dialah yang senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana makalah yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian, jadi saya akan mencoba menjelaskan surat, termasuk surat yang pendek ya. Surat naon? Al-Ahzab. Osok dibaca ya. Osoknya sarang surat Al-Ikhlas sering mana? 11-12. Sepertinya lebih sering Al-Ikhlas ya dibanding surat ini. Nah, ini hadirin hanya satu ayat ya, sangat istimewa sekali, karena memang ayat Al-Quran itu apabila senantiasa dipelajari, digali, maka keistimewaannya akan senantiasa terasa. Surat Al-Ahzab ayat 1 ini saya berikan judulnya adalah keluarga binasa. Jadi ieu mah sakeluarga gitu anu binasa teh gitu. Ya, jadi judulnya bukan suami binasa ya. Bukan juga istri binasa atau anak yang binasa. Ieu mah keluarga. Nah, minimal ya keluarga kecil itu suami, istri ya. Kemudian kalau memiliki anak ya ada putra begitu. Karena memang keluarga atau tipe keluarga di dalam Al-Quran itu sudah diterangkan. Jadi Bapak Ibu mau model keluarga yang seperti apa begitu? Di Quran sudah dijelaskan. Ada yang suaminya di mana? Di surga, helanya. Istrinya di mana? Di neraka. Ayah anu gitu ayah. Ya saha. Keluarga siapa Bu? Nabi Lut. Demikian pula Nabi Nuh. Ada juga yang sebaliknya. Yang sebaliknya itu istrinya yang di surga, sementara suaminya di neraka. Saha eta saha? Tuh Fir'aun. Kitu cing tarik Bu saya. Fir'aun. Nah, demikian pula ada yang orang tuanya di surga, anaknya di neraka. Nabi Nuh juga, atau sebaliknya. Ya, sebaliknya anaknya yang di surga, orang tuanya di neraka. Siapa? Ibrahimnya. Nah, selanjutnya ada yang semuanya di surga. Keluarga Ibrahim oke ke bawah. Nah, kalau ini semuanya di neraka. Jadi ayahnya, ibunya, anaknya di neraka. Tentu saja judul ini bukan yang diharapkan. Terus enggak? Awas tong hoyong siga kieu gitu. Wah, jangankan keluarga, salah satu saja dari anggota keluarga kita mau tidak ada di neraka. Tidak ada.
Nah, lantas kenapa kita mempelajari keluarga binasa? Kenapa tidak yang dipelajari itu ada keluarga bahagia gitu aja? Tapi keluarga binasa, ya tinggal dibalikan saja. Jadi cara mempelajarinya tinggal dibalikan saja. Beginilah keluarga binasa itu, dan kita bisa mengambil pelajarannya, tinggal dibalikan gitu. Jadi keluarga binasa teh buruk atau bagus? Buruk. Boleh kita mengetahui yang buruk-buruk? Boleh, untuk pelajaran, untuk dijauhi ya. Baik, ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabat yada abi lahabi wa tab. Nanti di sini dijelaskan berkaitan dengan tabat. Tabat itu diterjemahkan binasalah, Bu. Secara terjemah. Sementara yada artinya apa? Kedua tangan. Jadi artinya yang celaka itu kedua tangan. Kedua tangan siapa? Abu Lahab. Jadi Abu Lahab mah anu cilaka teh pandanganna hungkul. Kalau bapak ibu ke neraka kira-kira naonna? Oh sawang. Berarti pun gitu mah tuh lebih parah ti Abu Lahab tuh. Nah, nanti ini dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan dua tangan teh? Betul, dua tangan. Terus Abu Lahab, bapak ibu, apakah Abu Lahab itu nama asli? Nanti kenapa Allah Subhanahu wa taala mencantumkan dalam ayat ini bukan nama asli? Eta teh aya maksudnya. Yang terakhir kalimat taba diulangi. Jadi taba nanti aya sabaraha? Dua. Ada tabat, ada taba. Ieu teh diulangi, Pak. Kuduna mah cek apa sekali. Tabatnya ada Abi Lahab. Tapi kenapa diulang? Nah, tentu saja di sini ada makna yang istimewa. Baik. Pertama kalimat taba. Kalau Bapak Ibu menemukan kalimat taba tak dengan ba yang ditasydid, maka ahli bahasa mengatakan at-tabu wat tababu artinya adalah al-istimror fil husron. Apa al-istimror itu artinya? Terus menerus selamanya dalam kerugian, Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran ada yang terjemahnya rugi, betul nggak? Kerugian ada kan? Bahasa Arabnya kerugian naon? Khusrun kan? Innal insana lafi khusrin, artinya apa? Kerugian. Nah, kalau taba, kerugiannya itu tidak bisa dirubah, makanya selamanya. Sementara husrun, kerugiannya bisa dirubah, makanya alhamdulillah. Innal insana lafi husrin, bukan innal insana lafi tababin. Wah, namun tababin memuatnya keluar. Tapi kalau husrin bisa keluar, makanya dikecualian illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Oh, gitu Pak. Tapi kalau taba selamanya dalam kerugian. Siapa yang selamanya kerugian teh? Abu Lahab. Jadi ieu mah ku Allah tos ditangtoskeun. Abu Lahab mah tidak akan bisa keluar dari kerugian. Tidak akan bisa keluar dari kesesatan gitu. Salamina we. Jadi kayak jalmi teh aya nu sapertos kitu. Jadi manusia itu, Bu, Bapak Ibu sekalian, ada 4 tipe. Aya anu rada bawong, aya anu rada bagur. Namun rada bawong berarti bagur berarti nya. Jadi seseueurna teh bagur ngan rada bau. Jadi ieu mah kacacana nu pokok bagur. Jadi rada teh kanggo ngajelaskeun sakedik rada teh. Siga ibu disebat ku bapak rada geulis, tah eta teh kudu nyeri hate. Iya, matakan mending rada goreng patut, Bu, daripada rada geulis mah. Rada geulis mah berarti sebenarnya goreng
gitu. Ata nabi ibu gitu tah nyebat ka putra ibu, alhamdulillah putra abi mah rada pinter. Bahaya gitu mah. Rada pinter mah berarti gitu Pak. Rada panjang berarti rada pondok berarti gitu. Tah ieu mah nu kahiji mah rada bageur. Jadi rada baungleunnya. Nu pokok bageur ngan sok kacacana. Namun nu kadua rada bageur. Jadi nu pokok baung. Sok kacacana gitu. Tah nu katilu mah baung salilana. Nu kaopat bageur salilana. Tah Abu Lahab teh kalebet nu mana? Tah gitu. Ku Allah ditetepkeun. Nah, semoga kita mah yang keempat selamanya dalam kebaikan. Ya, jangan sampai berubah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Allah janganlah Engkau condongkan hati kami dalam keburukan. Namun abi tos ditangtoskeun bageur teh hoyong teras. Tah gitu Pak, tabak teh. Nah, ini ditetapkan kepada Abu Lahab. Nanti dijelaskan di sini ya, kenapa Abu Lahab itu ditetapkan tabak gitu. Selanjutnya, di sini tabaknya ada dua. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tabat yada abil abi wa tab. Pertama, tabak yang pertama doa. Doa untuk Abu Lahab. Jadi terjemahnya tabat yada, celakalah, binasalah, doa. Nah, tabak yang kedua merupakan pembuktian bahwa Abu Lahab itu benar-benar celaka atau benar-benar rugi. Jadi nu kahiji mah doa, nu kadua mah terbukti. Apa terbukti? Terbukti dia itu benar-benar binasa? Ya dia senantiasa dalam kesesatan. Itu Muhammad atuh kasusnya turun ayat ini ya. Kasusnya begini. Jadi Muhammad itu sebelum diangkat jadi nabi kan sudah terkenal. Terkenal apa? Al-Amin, yang amanat. Jadi ketika siapa Muhammad mau berbicara itu sangat ditunggu-tunggu, Pak. Nah, satu saat Muhammad itu berkata gitu, mau menyampaikan sesuatu dan orang-orang belum tahu bahwa Muhammad itu diangkat menjadi Rasul. Dari kabilah manapun, karena yang berbicara ada Al-Amin, yang amanah. Itu semuanya ngumpul, termasuk Abu Lahab. Begitu. Kalau misalkan ada kabilah yang tidak bisa hadir, pokoknya kudu aya delegasina, kudu aya satu utusan. Nah, Muhammad mengatakan begini, Hei kaumku, bagaimana kalau di belakang gunung ini ada tentara berkuda yang menyerang kalian? Begitu. Coba, bagaimana itu jawaban orang-orang? Wahai Muhammad, saya belum pernah menemukan engkau berdusta. Gitu tak jawabannya teh, Bu. Oh, kalau begitu, nah Muhammad ini mau menyampaikan yang sesungguhnya. Tadi itu hanya sekedar trik bagaimana mereka supaya iman kepada Muhammad. Nah, yang kedua, statement yang kedua, ucapan yang kedua yang pentingnya itu. Oh, kalau begitu, kalian harus yakin bahwa saya adalah utusan Allah yang akan memberikan kabar gembira dan peringatan. Apakah kalian meyakini aku? Cara rempe sadayana, Bu. Dan namun pada ngajawab, nu eta mah teu percaya, krek ge bieu atuh. Baru juga tadi haneut keneh gitu nya. Cara rempe eta sadayana. Ibadah nyaris teh, alah kumaha ieu nya, krek ge bieu enggak nyakeun. Tah dihancurkanlah dakwah Muhammad itu oleh siapa? Oleh Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan begini, Muhammad, untuk ini engkau kumpulkan aku, untuk ini engkau kumpulkan kami. Lancik bahasa Sunda nama, naonan kernu kitu cenah. Langsung didinya teh pas semuanya apa bias lagi.
Kalau Abu Lahab tidak mengatakan begitu, eta mah Pak, serta anu beriman. Berarti wah ieu mah sangat besar sekali namun disebut dosa mah dosa gitu ya. Orang-orang ingin masuk Islam atau beriman dihalang-halang oleh Abu Lahab. Nah, karena perbuatan seperti itu turunlah ayat tabat yada abi lahabin wa tab. Jadi Abu Lahab deh sesat, mengajak orang lain sesat. Lebih ringan, namun sesatnya nyerirat ngajak batu. Nah, Abu Lahab itu setingkat itu, Pak. Oke, itu dari segi tabat ya. Selanjutnya, kita akan kenalan dengan Abu Lahab. Sudah kenal belum? Barangkali ada yang punya nomor WA-nya? Yang kurang kenalan lah punya. Abu Lahab ini adalah salah satu paman Nabi. Paman. Nah, di bahasa, kalau di bahasa Indonesia paman itu bisa wa, bisa emang. Nah, jadi nularasna teh wa atau emang ari Abu Lahab teh. Tah, ibu bapak hoyong terang gitunya. Ari Abu Lahab teh emangna nabi atau uwana nabi. Nah, kalau ingin mengetahui berarti harus tahu putra-putra Abdul Muthalib begitu. Yang minimal ayahnya siapa? Ayahnya Nabi Muhammad ya. Saya namanya Abdullah. Cik, ari Abdullah teh adiknya Abu Lahab atau kakaknya Abu Lahab. Baru di sana bisa menentukan mang atau uwa. Oh, ya. Jadi uwa atau mang? Aduh, cerita kenal aja cenanya. Uwa, Bu. Uwa na Nabi. Nah, da Abdullah teh putra bungsu. Abdullah teh bungsu Abdul Muthalib. Jadi mun kitu mah Muhammad sahana Abu Lahab. Alo. Gitu ya? Jelas ya? Berarti ayahnya uwa teresep ka alo aya. Aya. Ti iraha teh ayana teh. Jadi namun ayeuna aya teh kudu aneh. Eta teh sunnah Abu Lahab. Siapa yang mengikuti berarti babarengan tajeng sa nya gitu. Uwana Bapak Ibu. Baik. Sekarang nama aslinya. Jadi Abu Lahab itu bukan nama asli. Apalkeun bising ge penat jeung abi di jalan. Namanya adalah Abdul Uzza, Pak, nama aslinya itu. Abdul Uzza bin Abdul Muthalib nama aslinya itu. Ibu tahu Al-Uzza naon? Al-Uzza teh patung. Berarti Abdul Uzza teh artinya hamba patung. Namun di urang mah Abdullah, Bu. Tah di orang kafir mah Abdul Uzza hamba patung. Berarti mun kitu mah Abu Lahab teh orang yang paling rajin menyembah tuh pangsolena di antara orang kafir gitu. Abdul Uzza bin Abdul Muthalib itu nama aslinya. Kunyahnya naon ari kunyah teh? Jadi kunyah itu adalah nama yang disandarkan kepada anak. Nah, kunyahnya Abu Utaibah. Abu Utaibah artinya apa? Ayah Utaibah. Karena Abu Lahab punya anak namanya Utaibah. Bu, nama aslinya siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Yang kedua, kunyahnya siapa? Abu Utaibah. Sementara Abu Lahab eta teh lakob dina bahasa Arab mah. Lakob teh naon? Sebutan. Sebutan misalkan siga si kaki besi, si kepala besi. Berarti namun disebut si kaki besi, mastakana teas teu. Manyo ari ibu. Kajebake budaya mah.
Kalau si kaki besi ari mastakana teu as teu nyantel atuh ari ibu nu teu as naonna sampeana atuh. Namun si kepala besi baru ya. Jadi lanian atau sebutan mah ada keterkaitan Bapak Ibu. Nah sekarang kenapa disebut Abu Lahab? Nah di sini disebutkan alasannya. Sumia Abu Lahab. Alasan dinamai Abu Lahab karena menyala wajahnya Bu. Lahab itu berkobar. Jadi Abu Lahab itu artinya ayah berkobar. Naonna nu berkobar teh wajahnya. Jadi Abu Lahab teh kasep, bodas, namun ngambek, tah gitu. Matak disebut Abu Lahab. Ya, tah disebut Abu Lahab teh. Sakedik. Nanti penyebutan Abu, Ibu, penyebutan Abu itu tidak senantiasa diterjemahkan ayah. Tidak, tapi untuk menjelaskan keistimewaan. Misalkan seseorang meni gampang gitu kulemna teh. Istilahna teh non pelornya, non pelor teh. Nya nempel molor. Tah eta teh disebutna Abun Naum di bahasa Arab. Naum teh non artina tidur. Abu teh aya tong dihartoskeun aya. Bukan, Abu Naum teh untuk menjelaskan betapa cepatnya dia itu. Contoh Abu Hurairah, ya sahabat Nabi. Abu Hurairah non artinya Abu Hurairah teh Abu teh ayah, Hurairah teh kucing. Oh berarti ayah kucing. Mun kitu mah Abu Hurairah teh budakna tah sanes kitu. Sebutan, penyebutan betapa cintanya, betapa sukanya Abu Hurairah kepada matak disebutnya Abu Hurairah. Nama aslinya siapa? Jadi Abu Hurairah itu sebutan. Nama aslinya adalah angket mau kenal ke di akhirat ya tuh. Abdurrahman bin Sokher nama aslinya. Begitu. Nah, disinilah yang mesti kita perhatikan ya Bapak Ibu sekalian. Nabi mengatakan Abu Lahab itu merupakan penghinaan. Jadi tidak disebut nama aslinya. Tekieu dina ayat tabat yada Abdul Uzza bin Abdul Muthalib henteu. Karena tidak mau di dalam Quran ada penyebutan Abdul Uzza hamba patung entong aya. Matak disebut teh Abu Lahabna. Dan Abu Lahab itu merupakan sifat, pekerjaannya adalah menghalang-halangi dakwah. Tah gitu. Jadi sekali lagi, yang menghalang-halangi dakwah itu bukan saat ini saja, dulu juga saha Abu Lahab. Jadi namun ayeuna aya tong aneh sunnah Abu Lahab deui tah nu ngalang-halang teh. Kalau disebutkan nama aslinya tah Abdul Uzza berarti khusus untuk yang dulu pada zaman Nabi. Kalau disebutkan Abu Lahab, maka Abu Lahab milenial akan senantiasa ada. Gitu sebenarnya Abu Lahab teh sifat nu siga Abu Lahab teh bakal aya we teras. Beda dengan penyebutan nama asli. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada kita untuk memberi nama teh yang bagus-bagus. Tapi awas yang punya entong dina Quran, wae da dina Quran mah sarae cenanya anu kahiji kapirin, nu kadua zolimin, nu katilu pasikin. Nami putra teh eta. Jadi keluarga nanti keluarga naru jahanam itu mah. Jadi tidak senantiasa aja dina Quran teh sae begitu. Harus tahu maksudnya. Ada apa? Ada harapan. Kenapa disebut
namanya itu soleh, mudah-mudahan tahu gitu. Aya namina teh selamatnya, ya mudah-mudahan sama. Tapi istimewanya nama nih Bu, sedikit istimewanya nama. Nama itu ada keterkaitan dengan yang diberi nama. Demikian pula nama tidak merubah hakikat yang diberi nama. Saya lagi ya, nama tidak merubah hakikat yang diberi nama. Contoh, namun babi digentos namina jadi sapi pendek Bu, halal haram? Apaan sapi pendek? Tuh gitu, nama tidak merubah hakikat yang diberi nama. Ari nu halal teh nu mana? Minyak kelapa cap babi atau minyak babi cap kelapa? Nu halal nu mana? Minyak kelapa. Tah, gitu da cap mah teu ngaroba. Namun minyak babi cap kelapa halal haram? Halam. Halam. Jadi cadel. halal dan haram dijikeun jadi halam. Haram atuh Bu cing tarik nyamun gitu tadi oge Ustaz. Minyak babi cap kelapa hukumna tah gitu. Da minyak babina gitu. Artinya mau nama seislami apapun, seandainya yang ditetapkan itu adalah haram, ya haram. Bade naon nama seislami mungkin gitunya. Nah, yang diharamkan itu bukan nama bisa dirubah. Gitu. Tah sapertos nu tadinya di pasihan nami selamat, mudah-mudahan selamat, tapi nalika labuh mah labuh karena nama tidak merubah hakikat yang diberi nama gitu. Kumana mau digantos namanya jadi labuh? Muhammad biasa namina bagja namun sedih kumaha? Sedih bukan karena namanya bagja namun sedih teh. Pak bagja entah sedih mah sedih Pak. Karena nama tidak merubah hakikat yang diberi nama. Seperti nama soleh, tapi pada melan salah. Jangan disalahkan namanya. Begitu. Jangan disalahkan namanya. Tadi berkaitan dengan namanya, sekarang sifatnya. Bagaimana sifat Abu Lahab teh? Dia adalah seorang yang banyak menyakiti Rasul. Padahal sahana itu teh alona menghina dan mencelanya, demikian pula agamanya. Jadi Abu Lahab teu kagok ke Nabi teh Pak. Jadi dicelanya itu kedua-duanya, dirinya dan agamanya. Nanti ada orang yang mencela hanya kepada manusianya saja, bukan kepada agamanya. Atau agamanya saja, bukan kepada dirinya. Tah Abu Lahab mah dua nana gitu. Selanjutnya, nanti di sini ada menurut ulama ada beberapa maksud penamaan Abu Lahab. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Al Uzza adalah patung, dan Allah tidak menyandarkan ubudiyah kepada patung dalam Al-Quran. Alim di Al-Quran abdu kan hamba, disandarkan ke Al-Uzza. Nah Allah tidak mau di dalam Quran ada yang seperti itu. Baik, yang kedua, penamaannya dengan kunyah lebih terkenal daripada nama aslinya. Lalu Allah menjelaskannya. Jadi lebih terkenal Abu Lahab daripada Abdul Uzza gitu. Apalagi diabadikan. Jadi Bu, ya, Abu Lahab akan senantiasa terkenal di setiap zaman atau disimpan oge dina Quran. Tah, jadi pelajaran buat kita semua. Jadi kalau kita ingin senantiasa diingat di setiap zaman, tinggal pilih dua. Sok janten jami nu bager-bagerna pisan, sok janten jami nu baong-baongna pisan, kakarek bakal diabadikeun. Anu baongna setengah-setengah mah moal.
Mau dicatat di sejarah oge sok gitu. Anu istimewa Muhammad duka catat. Sampai kapan Muhammad itu akan terkenal? Hasil semenjak masa. Abu Lahab disani ya terkenal setiap sepanjang masa da aya dina Quran. Tah kinten-kinten Bapak Ibu upami tos ngantunkeun sabaraha lami nami urang bakal aya. Duka saminggueun gitu. Atau sabulanan dulu gitu. Mudah-mudahan siga Nabi weh gitu. Kumaha terkenal teh ku amalanana eta. Saya lagi terkenal dengan apa ya? Dengan amalnya. Kan kita bisa sholat dari siapa? Dari Nabi saum, dari Nabi. Iya teh pengajaran dari Nabi, maka terus weh kakenang. Tasami urangnya upama yang seperti gitu kedah seueur karaos kasayanana ku batur. Sanes kanggo urang ngumpul. Kedah karaos ku batur. Matak nalika ical nalika teu aya teh tuh leungit. Jadi engke anu ngantunkeun teh ngadoa teh aya anu innalillahi aya anu alhamdulillah. Jadi kan diumumkeun teh alhamdulillah si anu maot. Sabab ayeuna mah sendal henteu leungit deui. Gitu. Kampung jadi aman gitu. Apalagi kalau disebutkan nama kita, yang akan menjadi doa itu adalah rahimahullah, semoga Allah merahmati. Beda dengan penyebutan Abu Lahab, disebutkan Abu Lahab kumaha? Laknatullah tah urang tong dugikeun sapertos kitu. Jadi non disebutkeun nami urang teh aya doa. Sapertos guru-guru urang, aduh masyaallah. Ya. Al-Ustad Abdurrahman Allahu yarham. Al-Ustad Ikin Sodikin Allahu yarham. Al-Ustad Usman Solehudin Allahu yarham. Tah kinten-kinten urang bakal sapertos kitu tuh. Tah eta teh dibuktoskeun teh ku amal sing seueur karaos ku nu sanes. Salajengna namanya lebih mulia daripada kunyahnya, maka Allah menuliskannya dari yang mulia menjadi hina. Abu Lujamah tuh mulia gitu. Mulia-mulialah Abu Lahab gitu, dan dicatat tuh ya untuk menghinakan. Seperti Abu Jahal, Bapak Ibu. Abu Jahal itu nama aslinya siapa? Ada yang tahu? Hello. Abul Hakam namanya itu, Bu. Hakam itu bijaksana. Jadi Abul Hakam teh orang yang teramat bijaksana. Tapi oleh Nabi disebut Abu Jahal. Naon Jahal teh artinya? Bodoh. Langsung digejretkeun gitu, Pak. Penyebutannya itu Abu Jahal. Orang yang teramat bodoh. Kenapa teramat bodoh? Dengan banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah, kemudian Nabi dekat, tenepi otakna teh ka akhirat. Matak sebutan Abu Jahal. Itu. Sakadik deui naon sadi kumaha tentang Abu Lahab teh? Oh nya nu tadi. Kedua tangan Bapak Ibu. Kenapa yang disebutkan itu kedua tangan bukan kedua kaki? Celakalah kedua kaki Abu Lahab. Nah, ini nanti disebutnya adalah disebutkan sebagian Bapak Ibu. Tapi yang dimaksud keseluruhan, yang dimaksud keseluruhan. Jadi disebutkan nama panangan, tapi yang dimaksudnya semuanya tak ya tos aya di bahasa orang. Saya tidak pernah melihat batang hidungnya. Nah, batang hidungnya unggul. Disebutnya batangna, tapi yang dimaksud mah keseluruhan. Saya belum pernah menginjakan kaki di GBA, kakina hungkul. Oh, tak ieu teh disebatna teh aya dina ilmu balaghah majaz mursal, disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Nah, di sini ada hadis yang panjang, intinya Abu Lahab itu adalah orang yang senantiasa menggagalkan dakwah
Nabi. Jadi Bapak Ibu, Nabi itu kalau berdakwah di mana? Di pasar, karena banyak orang. Abu Lahab mah susulumputan, nyumput gitu. Nanti kalau sudah beres Nabi khutbah, nah baru Abu Lahab. Jangan percaya kepada orang yang gila. Jangan percaya kepada orang yang berdusta. Setiap Nabi berdakwah senantiasa diakhiri oleh Abu Lahab. Jadi kalau Nabi berbicara, semua orang dia memperhatikan. Beres, tak bagian Abu Lahab kan untuk menggagalkan. Tayat Abu Lahab, Bu. Nama aslinya siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Kunyahnya siapa? Abu Taibah. Kenapa disebut Abu Lahab? Karena wajahnya menyala. Hurung. Bukan bercahaya. Ya, karena kan nanti di dalam suratnya narun talahab, api yang berkobar. Jadi namanya itu disamakan dengan sifat api yang nanti akan dirasakan di akhirat. Baik, itu Abu Lahab. Sekarang kita kenalan dengan istrinya. Ibu tahu istrinya siapa namanya? Istrinya salah satu pemimpin perempuan Quraisy. Jadi istrinya itu ternama juga pemimpin Quraisy atau apa. Jadi ibu-ibu nate dipimpin ku saha? Ku istri Abu. Makanya akan mudah sekali untuk menyebarkan kebohongan Nabi Muhammad. Gampang we kantun rapat gitu kan. Yuk gitu. Nah, bahkan kalau dijelaskan, kalau Abu Lahab benci kepada Nabi secara terang-terangan, kalau istrinya secara sembunyi-sembunyi. Tapi sami we dua nana oge. Jadi kalau Abu Lahab kehabisan ide, ngahulang di mana di ruang tamu teh gitu kan? Ditaruh selaku istrina, Pak kunaon bet ngahulang cek Abu Lahab teh ieu teu aya ide kanggo ngahina Muhammad gitu. Tah dipasihan ide nanti ku saha? Ku istrina. Oh kitu teh ieu aya katepel jug ketepel. Aya aya kaso-kaso jug babuk gitu. Jadi ku istrina dipasihan ide. Nah, di sini lihatnya Ummu Jamil. Nama aslinya Arwa binti Harb bin Umayyah. Dia adalah saudari Abu Sufyan dan dia membantu suaminya dalam kekufuran dan penolakan. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Kalau Abu Lahab dan istrinya kompak dalam keburukan, berarti kita harus kompak dalam gitu, Pak. Ibu ada kewajiban Jumat tidak? Tapi ibu bisa mendapatkan pahala sholat Jumat. Kumaha carana? Nah, gitu Bu. Maka pelajaran dari sini apa? Jika kita tidak bisa berbuat baik, maka jadilah orang yang mendukung kebaikan. Tetiasa ngadamel keadaan mah. Tanamun tetiasa sok atuh dukung, kunaon terserah. Mau dengan pikiran, mau dengan ide, mau dengan harta dan yang lain-lainnya. Itu akan menjadi nilai pahala. Jadi disiapkan naonna Bu, acukna nya. Kanggo saha? Kanggo Bapak. Naonna deui disiapkan Bu? Kop leres kopehana teras naon ni? Sarung teras? Sendalnya. Tah terakhir Bu, terakhir bekalan Bapak teh. Pak ieu 1 juta kanggo encleng. Gitu teh Bu. Punya. Bahkan Ibu, ieu Bapak bade infak nya. Bade infak Bapak teh kanggo pembangunan ieu. Duh, jadi promosi. Nya teu naon da di ieu mah untuk kebaikan. Jadi yang infaknya siapa? Bapak. Tapi itu bisa menjadi ibu kecepetan pahalana.
Tepira ibu ngucapkeun muhun mangga. Jadi bapak teh nyarios ka ibu. Bu, abi bade infak ieu kanggo pembangunan 10 juta. Cek ibu teh kumaha? Muhun mangga. Kenging pahala sami itu 10 juta. Tapi saya yakin ibu-ibu di sini tidak begitu. Maksudnya kumaha langkung atuh kumaha. Jadi namun bapak nyarios bade infak 10 juta teh, naon Pak sabaraha? 10 juta sabaraha? Sepuluh juta. Ku bapak tadi oh 10 juta. Kela atuh kela. Ibu aya di lomari di laci ieu 5 juta. Tah eta ibu-ibu GBA kitu. Ya, pasti fitnah. Ya teh ya sesuatu yang mesti jadi harapan. Ini gitu, Bu. Tak jadi eta teh jadi naon? Jadi nilai pahala. Orang lain yang berbuatnya, kita yang mendukungnya jadi pahala. Jadi untuk mendapatkan nilai pahala mudah tidak? Gampang pisan atuh. Kumaha gampang pisan? Kalau ada sesuatu kebaikan, pastikan diri ini ada keterkaitan. Aya keterkaitan jeung kasayan eta teh. Selama kebaikan itu ada, maka nilai pahalanya sampai. Jadi jangan diem-diem baik gitu. Mun aya kasayan teh dukung, terserah seperti apa. Baik. Bagaimana perbuatan Ummu Jamil? Kan membantu siapa? Suaminya. Nah, ini diceritakan dalam Ibnu Katsir. Kana tamsi bin namimah. Ia seseorang yang mengadu domba. Awas, ini mengadu domba istilah kiasan. Sanes asli. Jual kabayang Ummu Jamil teh orang Garut lain. Ya itu urusan dia mengadu domba. Bukan. Yang dimaksud adalah Muhammad dengan orang tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi ya ku istri Pak disebutkan kamu itu dihina sama Muhammad. Kamu itu dijelek-jelekan sama Muhammad. Udah tuh Muhammad teh parasya. Malahan sudah mau beres nih masalah. Terus beres masalah. Yuk kalau tadi hurungkeun deui usaha Ummu Jamil. Tah sahatah anu nurutan sapertos kieu eta teh sunnah Ummu Jamil. Ya. Yang seharusnya masalah itu cepat-cepat diselesaikan, bukan untuk dikobarkan, bukan untuk dibesarkan. Selain itu Bapak Ibu, nih pekerjaannya lagi. Karena tada'us sauka fi tariqi Rasulillah. Ia adalah seseorang yang meletakkan duri di jalan yang suka dilalui oleh Nabi. Jadi tepameng Bu gitu, kompakna gitu ya. Ummu Jamil jeung saha? Mulahab. Jadi kalau Muhammad mau jalan mana gitu, tadi intip ku Ummu Jamil mah. Oh kebelah dia auran beling gitu. Badai jalan kagang GBA ya. Auran beling. Orang yang beriman itu bukan seperti itu, justru sebaliknya. Bukan memberikan bahaya, yang mengadakan bahaya di jalan itu, malahan harus sebaliknya. Ada bahaya di jalan, digunakan, dibersihkan, disingkirkan, dan itu pahalanya besar. Sok seperti bapak ibu yang naik motornya di gang, naik motor gitu kan, pek teh non teh di jalan teh aya cucuk, di jalan teh aya beling, tapi ku bapak jeung ku ibu tos kalangkung patarosana balik deui teu. Bu, uwi deui teu Bu atau teras? Tuh, teras. Tuh, kagok. Tah, iya, lebar itu. Justru ini di dalam hadisnya itu jelaskan, ini adalah bukti keimanan seseorang. Tah, ayo nama, wih deh ibu. Tenan naon, tuh pandangan oge ku naon.
ku sampean. Eta teh ageng pahalana, kumaha ageng pahalana? Apaan anu soleh ngalangkung jalan dinya salamet. Nya. Ibu-ibu anu nuju ngalairkeun ngangge beca, salamet dugikeun ka si murang kalina teh soleh, cik emangna teh dugi eta pahalana. Dugi. Gitu. Tah, sebaliknya Ummu Jamil mah perkara-perkara yang bahaya untuk Rasulullah itu diberikan. Satu lagi teramat istimewa nih pekerjaan Ummu Jamil Bapak Ibu ya. Kumaha? Kata Sa'id bin Musayyab, Ummu Jamil adalah seseorang yang memiliki kalung yang megah. Jadi Ummu Jamil itu punya kalung yang megah. Dia berkata, Wallati wal Uzza, demi Lata dan Uzza, la unfiqanna fi adawati Muhammad, aku akan menginfakannya untuk memusuhi Muhammad. Jadi diinfakkan si kalung yang megah itu untuk memusuhi Muhammad. Berarti di sini pelajarannya apa? Pelajarannya memang untuk keburukan itu si donaturna teh naon? Ararageung Pak. Tah dicontohan ku saha? Ku Ummu Jamil. Naon pelajaranna? Eta Ummu Jamil anu pinarakeun wae sumanget infakna. Manya hidup di surgaeun bangunan. Duh, na jadi kadinya. Kitu mah nya di surgaeun berarti kedah langkung. Tah, sumanget. Pan aya kenceng punya. Eta ibu jo ngalepaskeun cincin. Lebetkeun we kana kenceng ka bumi ngahuleng. Bukan naon betgahulang. Aduh, tadi betul lebetkeun. Ini siapa Ummu Jamil seperti ini Bu? Ya, dalam keburukan, dalam kemaksiatan sampai melaksanakan seperti ini. Nah berarti sebaliknya kita itu harus lebih semangat dalam kebaikan. Ibu sok aya patarosan kumaha Bu? Patarosan teh kieu, Ustaz, sedekah teh mending mana sakedik ikhlas atau seuria gitu kan patarosan teh nya punya. Anu mana tah pilihanna? Tah eta nya seur. Tah gitu Bu. Sanes sakedik ikhlas. Sabab naon milihna sakedik ikhlas? Sakedik we teras. Mending oge nya seur nya ikhlas. Wah eta mah istimewa gitu. Nah itu perbuatan Ummu Jamil. Saya pelajarannya di Ummu Jamil yaitu mendukung kalau kita mendukung kepada kebaikan. Setelah Abu Lahabnya kita kenali, istrinya kita kenali, mari kita mengenali anak-anaknya. Menawi we aya nu tiasa dijantenkeun minantunya Bu. Al-Alusi berkata Abu Lahab itu memiliki 3 putra, semuanya anak laki-laki Abu Lahab itu. Siapa? Utbah, Muntab dan Utaibah. Utbah dan Muntab anak ke-1 dan anak kedua, mereka berdua telah masuk Islam pada hari Fathu Mekah. Anak ke-1 kedua teh masuk Islam Bu. Mereka berdua mengikuti perang Hunain dan Taif. Si bungsu Utaibah dia meneruskan perjuangan ayah ibunya. Jadi kebencian kepada Rasulullahnya itu diwariskan, diteraskan Pak. Abu Lahab benci kepada Nabi, Ummu Jamil benci kepada Nabi, Utaibah pun mengikutinya. Jadi imah keluarga teh kompak pisannya, kompak dalam keburukan. Tinggal dibalikan gitu. Kalau kita kompak kepada kebaikan.
Adapun Utaibah maka dia tidak masuk Islam. Ummu Kulsum putri Rasulullah adalah istrinya. Jadi ibu bapak Abu Lahab itu bukan hanya sekedar bukan sekedar uak, tapi besan. Besan sah. Besan Muhammad. Ketika Muhammad menjadi besannya Abu Lahab, waduh eta Abu Lahab atohna pisan, Bu. Berarti pernikahan ini dilangsungkan sebelum jadi nabi. Jadi wah asa naon teh ketiban apa? Tah, gitu durian runtuh istilahnya ya. Durian runtuh teh bukan asli. durian runtuh gitu. Istilahnya ada sesuatu yang teramat menggembirakan buat siapa? Abu Lahab. Nah, buat Abu Lahab itu, wah atohna pisan gitu. Punya besan seperti Muhammad karena belum jadi nabi. Nah, itu gara-gara putri Rasul yaitu Ummu Kulsum istri Utaibah. Jadi dua putri Rasul ditikahkan dengan dua anak siapa? Abu Lahab, dan saudarinya Ruqayyah adalah istri Utbah. Jadi Ummu Kulsum menikah dengan si bungsu, Ruqayyah menikah dengan si cikal. Maka ketika turun surat Al-Ahzab, intinya Muhammad menjadi nabi yang tadinya cinta 100% berbalik menjadi benci 100%. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau benci jangan terlalu benci. Kalau cinta jangan terlalu yang sedang-sedang. Begitu? Kenapa benci tidak boleh terlalu benci? Jadi, namun benci itu kudu jelas apa penyebab dibenciinya. Ini ibu magra misal benci ke seseorang naona ayah hayam dipenci. Naon hubunganna? Cek ayam teh naon salah abi gitu, tak tolong gitu. Kartos ya. Jadi namun apa benci itu harus jelas. Gitu aya takarana, aya ukuranana. Demikian pula apa cinta ya jangan terlalu cinta. Benci jangan terlalu benci. Kenapa? Karena bisa jadi yang dibenci anu ku bapak jeung ku ibu teu dipikaresep teh tiasa janten bagur. Karena bapak ibu terlalu benci, susah untuk merubahnya. Hari itu terus bagur ke ibu, tah eta. Demikian pula cinta jangan terlalu cinta. Karena itu akan sangat menyedihkan ketika yang dicintai tidak ada. Ya. Jadi sewajarnya. Jadi kalau misalkan ditinggalkan oleh orang yang dicintai sedih tak? Sedih atuh. Ngan moal sedih teuing. Nu sedih teuing mah tadi kecintaannya melebihi. Makanya kalau ditinggalkan oleh orang yang dicintai boleh menangis. Boleh. Yang tidak boleh itu berlebihan menangisnya. Kenapa menangisnya berlebihan? Karena cintanya pun berlebihan. Lebih mencintai yang diberikan oleh Allah, bukan yang lebih dicintai itu yang memberinya. Tah, sok hilap urang mah resep teh kana pamasihan Allah. Ari Allahna dihilangkeun. Lepat atau begitu mah. Begitu. Justru yang memberi itu harus lebih kita cintai. Karena bisa jadi yang memberi itu akan senantiasa memberi kalau kita terus mencintainya. 100% jadi benci yang tadinya apa cinta. Maka Abu Lahab berkata kepada keduanya itu kepada
anaknya. Kepalaku dan kepala kalian itu haram. Naon maksudnya kepalaku dan kepala kalian itu haram? Jadi sudah tidak seakidah, sudah tidak sepemikiran. Jika kalian tidak mentalak kedua putri Rasulullah, maka mereka berdua mentalaknya. Jadi pilih orang ditalak talak begitu. Nah, siapa yang meneruskan perjuangan ayah dan ibunya siapa, Bu? Nah, di dalam sejarah dijelaskan Utaibah bagaimana pekerjaannya kepada Muhammad, Pak. Si bungsu nya anu neraskeun. Ketika Utaibah akan keluar menuju Syam bersama ayahnya, bersama Abu Lahab, maka ia berkata, jadi Utaibah teh nyarios kepada ayahnya. Bagaimana berkatanya? Pak, calik heula abdi bade ka bumi Muhammad, bade ngahina heula. Padahal saha Muhammad teh mertua atau mitua. Jadi ayahnya minantu caluta ka tuh atos bae lagi arah aya. Sekarang mah hanya sekedar pengulangan tekedah aneh. Itu eta mah nurutan baheula. Otomatis ke akibatna oge siga baheula sami. Nah, sesungguhnya aku akan mendatangi Muhammad dan aku akan menyakitinya. Lalu ia mendatangi beliau dan berkata, wahai Muhammad. Jadi ucapannya itu wahai Muhammad, bukan wahai Rasulullah. Beda, Pak, eta teh. Kalau mengatakan wahai Rasulullah berarti meyakini bahwa Muhammad utusan Allah. Nah, kata Utaibah, sesungguhnya aku kufur terhadap bintang ketika terbenam. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah mendekat kepada Muhammad. Kemudian ia meludah di depan Nabi dan mentalak putrinya, Bu. Astagfirullah, ini kakitunya. Gitu tah, namun dicontohannya. Saya talak anak engkau. Nah, lalu beliau marah. Siapa yang marah siapa? Muhammad tuh ya. Jadi boleh marah. Tuh gitu. Yang tidak boleh itu marah-marah. Ari gitu mah marahna jelas. Boleh. Yang tidak boleh itu marah-marah. Nu salah saha anu diambekan saha ta eta berarti marah-marah. Cek anu inah jadi ka abi jadi apa salahku. Asa ingat ieu dongeng si Ibing gitu kan, tukang celep teh geuningan. Jadi tukang celep nu salah eta. Nah, pulanglah Bapak Ibu. Siapa? Utaibah itu pulang. Ke mana? Ke rumahnya kan? Nah, di sana ada siapa? Abu Lahab sedang ngopi. Sila gitu kan, duduk. Ditanyalah sama Abu Lahab. Jang, gitu kan ujang. Namun bahasa Sunda menjang, geus naon di ditu gitu. Kata Utaibah. Kata Utaibah nih. Ah, tepira Pak nyiduhan hungkul. Kaget kan siapa? Abu Lahab itu kaget. Allah, bener. Iya. Saya meludahinya dan mentalak istrinya. Kela. Apakah Muhammad mendoakan engkau? Begitu Pak. Jadi Abu Lahab itu langsung bertanya seperti itu. Karena Abu Lahab tahu bahwa doa Nabi itu diijabah. Maka Utaibah mengatakan kepada ayahnya, ya, saya itu didoakan oleh Nabi. Didoakannya tentu saja doa yang buruk. Kumaha doana? Tanya doana dia. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika. Ya Allah, kuasakanlah hewan-hewanmu terhadapnya.
Maksudnya seranglah, gitu kan? Sergaplah siapa Utaibah itu dengan hewan-hewan buasmu. Jadi Nabi mendoakan seperti itu. Nya diterkam gitu Pak. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Utaibah mau kemana saja, aya bodyguard. Tah harita teh, aya bodyguard kemana-mana. Tapi dah atuh takdir Allah, biiznillah nu ngadoana Nabi. Maka yang terjadi adalah fabtarosahul asadu, maka singa menerkamnya. Jadi Utaibah teh dihakan ku singa. Nya dihakan atuh kan keur singa sanes dituang. Dileut diopi. Nah gitu. Apa pelajarannya dari siapa? Dari anaknya Utaibah. Mereka Bapak Ibu orang-orang yang berbuat buruk, orang-orang yang berbuat maksiat, mereka itu sedang menyiapkan generasi penerus. Jadi orang-orang yang ingin memiliki generasi penerus itu bukan orang-orang yang baik saja. Tapi orang yang buruk pun ingin punya generasi penerus. Kadar. Kayak tukang copet hoyong gaduh generasi penerus tuh. Nah ibu beterang. Kadung ceneng ngawaler ibu. Leres ya mah. Hoyong gaduh generasi penerus. Matakan eta tukang copet teh muka pendaftaran. Saha nu hoyong diajar nyopet gitu. Aya eta nu hoyong diajar 10 orang teh diajar nyopetna. Tah si guruna teh kan ngajarkeun nyopet bagaimana cara nyopet baik benar. Baik dan benar. Eta nu 10 orang teh palalinter naonna nyopetna, Pak. Setiap kali muridnya mencopet, maka gurunya dapat atau hari gitu mah raw satu. Dapat komisi dosanya. Sekali lagi mereka itu teh. Nah kita pun sama Bapak Ibu. Kita pun sama. Bapak soleh, ibu solehah, atuh tong soleh ibu mah. Bapak soleh, ibu solehah. Maka kesolehan bapak dan ibu itu teruskan dengan oleh keturunan. Jangan sampai kebaikan kita berhenti ketika kita mati. Sekali dinya, jangan sampai kebaikan kita berhenti ketika kita mati. Mesti terus hidup kebaikan kita itu meskipun kita sudah mati. Inilah yang disebut dengan pahala jariyah Bapak Ibu. Sekarang saja Bapak Ibu duduk, Bapak duduk di sini, Ibu duduk di sini. Kira-kira sudah ada yang bisa menggantikan duduk Bapak Ibu seperti ini? Kalau Bapak Ibu mengandalkan ngaos teh Bapak Ibu, emangnya Bapak Ibu bakal salamina aya? Tahu kan? Namun anu ngaosna Bapak unggul, nu ngaosna Ibu unggul, maka dapat dijamin maka pengajian ini tidak akan motor segitu. Kebaikan yang kita laksanakan harus terus hidup. Oleh karena itu mesti adanya pengkaderan, generasi penerus. Nah saya suka memperhatikannya di grupnya, grup GBA. Nah itu bagus, ada remaja. Bukan untuk apa-apa sebetulnya, untuk menghidupkan masjid ini. Apalagi mau membangun madrasah. Begitu. Jadi terus kan? Terus apa? Terus berkesinambungan. Saya yakin barangkali orang-orang yang telah membangun yang pertama masjid ini sudah tidak ada.
Alhamdulillahnya aya urang diteraskeun ku saha? Ku arurang kitu. Diteraskeun ku arurang. Tah meureun patarosana upami urang bade diteraskeun ku saha? Gitu kan ya? Nah, inilah pelajaran dari kisah keluarga Abu Lahab. Setiap bapak ibu memiliki kebaikan, tepakeun ka barudak. Ibu bapak rajin sodakoh, wartosan murang kalihnya. Wartosan murang kalih. Teteh, nah bapak ibu mah ka masjid eta sok sodakoh, mun aya langkung sok aduh gikeun tah. Ucapan eta teh kan meureun kete kadangu ku murang kalih. Bapak ibu tos aya diteraskeun tah ku putra teh gitu. Maka itu akan terus nyampe. Bapak ibu nama tos teu aya, urang sararea tos teu aya gitu. Tapi generasi penerus kita terus masih berduduk seperti ini gitu. Dugi weh teras eta mah nilai pahalana. Jangan sampai kalah dengan siapa? Orang-orang yang berbuat kerusakan, yang siap generasi penerusnya. Justru kita harus lebih semangat untuk memiliki generasi penerus. Nah, sebetulnya pembahasannya sudah beres. Hanya di sini ada pelajaran yang dapat diambil dari tafsir ini. Satu, kebatilan yang teratur dapat mengalahkan kebenaran yang tidak teratur. Maksudnya apa? Kan Abu Lahab terstrukturnya dengan istrinya, dengan anaknya, kompak gitu tah. Dalam keburukan teratur akan mengalahkan kebaikan yang tidak teratur. Beda namun babarengan mah sanes masing-masing. Kedua, para orang tua menyiapkan generasi penerus. Apalagi di kita ya, di jamiah kita sangat jelas pengkaderannya itu. Ada persis, ada persistri, ada pemuda, ada pemudi, begitu. Para pemuda pun harus siap menjadi penerus. Jadi aya orang tua nu semangat gitu nyiapkeun pemuda meni hararese gitu. Aya nu sabalikna ieu pemudana siap ieu jadi generasi penerus. Sepuhna teu aya anu ngartos aya anu kitu. Makanya harus saling memahami. Ketiga, penetapan kemaksiatan adalah akibat dari kemaksiatan yang tidak disesali. Jadi kalau keburukan tidak disesali, terus itu akan ditetapkan itu kemaksiatan itu, ya, tidak akan hilang. Nauzubillahi min dzalik. Yang keempat, jika tidak mampu melakukan kebaikan, maka jadilah orang yang mendukung kebaikan. Anu ngaosna mah barudak, pemuda anu ngaosna ta ibu bapak teh tiasa kengeng nilai pahalana. Kumaha sok ti ibu we liwetna gitu. Padahal ibu mah teu ngaos da pangaosan remaja gitu. Itu bisa jadi nilai pahala. Yang kelima, penamaan itu mengikuti pengamalan. Jadi nami teh nuturkeun amal gitu. Jadi nah beuti sebat jalmi bager damalna. Kenapa disebut orang yang seperti ini damalna? Jadi nama manuturkeun karena amal. Maka beramalah dengan amal yang baik. Karena amal Quran itu jika dipelajari maka akan senantiasa dalam dan luas maknanya. Maka dari itu mempelajari Al-Quran itu tidak akan pernah selesai. Tetapi yang selesai wafat adalah orang yang mempelajarinya. Jadi diajar Quran mau beres-beres nu beres saha urangna. 7. Islam tergantung pengorbanan. Naon dia maksudnya? Nyi intan surullah yansurku. Bapak ibu menolong agama Islam itu tergantung curahan kita. Ya, namun misalkan sodakona merenya kanggo Islam teh 5.000 nya sakitu tah nilai Islam teh. Intan surullah yansurkum, jika kamu menolong Allah maka Allah akan. Jadi pertolongan Allah itu tergantung usaha kita menolong agama Allah. Benten-benten Bapak Ibu. Dan Allah tahu. Gitu kan? Seperti ini. Jadi ada bagian, kalau Abu Lahab bagian depan, gitu kan?
kemudian istrinya bagian belakang. Nanti ada penerusnya begitu. Nah, kalau kita tanyakan kita terhadap Islam itu bagian mana? Apakah bagian depannya atau bagian belakangnya atau ngaragukan Islam? Ya? Kadang apa naon cenah? Pertolongan Allah dan naungannya seukuran dengan pengorbanan hamba atas agamanya, termasuk orang yang membenci Islam. Orang yang membenci Islam berbeda-beda ukurannya, dan itu akan dibalas sesuai dengan ukuran kebencian. Sama pertolongan kepada Allah pun, pertolongan terhadap agama Allah itu beda-beda ukurannya, dan Allah akan menolong kita tergantung ukuran pertolongan kita terhadap agama Allah. 9. Keburukan diketahui untuk dijauhi. 10. Di balik pembela Islam ada orang yang sebaliknya, ini mah pasti. Jadi ini kan di zaman Nabi saja ada yang apalagi sekarang begitu. Maka tetaplah diri ini dalam kebenaran. Itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran. Kalau keluarga Abu Lahab disebut keluarga yang binasa, kita sebaliknya, keluarga yang selamat, keluarga yang bahagia. Kenapa disebut keluarga binasa? Karena mereka kompak dalam sementara kita sebaliknya kompak dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita mudah untuk mengamalkan apa yang telah dijelaskan. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.